Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Lydia Novita Nila Santika, NIM 122111354, Prodi Manajemen. Kali ini saya akan membahas mengenai forecasting atau peramalan. Nah, jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Forecasting atau peramalan merupakan metode untuk memprediksikan atau memperkirakan berbagai kejadian di masa mendatang berdasarkan data yang telah dikumpulkan sebelumnya. Nah, model peramalan ini dapat dibagi menjadi 4 submodel. Untuk yang pertama itu menggunakan data masa lalu secara runtut, waktu atau time series. Kemudian yang kedua itu untuk situasi di mana suatu variabel. Contohnya seperti permintaan. Nah, yang ketiga, kita menggunakan perkiraan model regresi tertentu, dan model keempat memungkinkan kita untuk menghitung kesalahan diberikan tuntutan dan perkiraan. Oke, nah di sini ada contoh soal. Nah, misalnya kita memiliki data seperti yang diberikan pada tabel berikut dan meramalkan permintaan untuk minggu 14 Februari atau mungkin 21 Februari atau 28 Februari. Nah, di sini datanya data penjualan. Nah, kerangka umum ini untuk meramalkan data diberikan dengan menunjukkan jumlah titik data masa lalu. Contohnya, sebelum memiliki data masa lalu untuk periode 6 minggu, dan metode ini akan meramalkan periode minggu berikutnya, yaitu minggu ke-7 atau 14 Februari. Nah, di sini kita akan membahas pada aplikasi POM. Selanjutnya kita akan masuk pada aplikasi POMQM. Nah, di sini pada POMQM untuk yang pertama yaitu time series. Di sini kita akan klik modul, kemudian kita pilih forecasting, selanjutnya klik file, new, kemudian kita pilih time series, sehingga akan muncul gambar seperti berikut. Nah, di sini untuk titel kita akan menuliskan contoh soal satu, dan pada number of post periode isikan 6, kemudian klik OK. Kemudian isikan periode dan data penjualan seperti pada soal tadi, contoh soal tadi. Langsung saja saya akan mengcopy. Nah, di sini saya sudah mengcopy. Kemudian pilih metode naive method. Kemudian klik solve. Hasilnya seperti ini. Nah, di sini pada output solution terdapat 4, yaitu forecasting results, data list, control, and graph. Selanjutnya kita akan klik delete. Nah, dari tabel di layar menunjukkan bahwa dengan naive method ini jumlah penjualan pada periode atau minggu ke-7, 14 Februari adalah 120. Nah, selanjutnya untuk langkah kedua kita pilih metode moving average. Nah, ini. Di sini
Kemudian untuk periode to agree, ini kita akan menuliskan 2 untuk 2 bulan. Selanjutnya kita akan klik solve. Kemudian pada output solution, di sini kita akan klik tilde. Nah, dari tabel di layar ditunjukkan bahwa dengan moving average metode, jumlah penjualan pada periode atau minggu ke-7, 14 Februari adalah 15. Nah, untuk grafiknya ini di sini. Selanjutnya, untuk metode yang ketiga, kita akan klik edit data. Untuk metode, kita akan mengganti weight moving average. Nah, maka tampilan akan seperti pada di layar. Nah, di sini untuk most recent periode, kita akan ketikkan 0,6 dan yang 2 ini 0,4. Kemudian jika udah kita akan klik solve. Kemudian pada output solution kita pilih tilde. Nah, dari tabel di sini dapat disimpulkan bahwa dengan weight moving average metode, jumlah penjualan pada periode atau minggu ke-7, 14 Februari sebesar 119,375. Nah, di sini ada selisih dengan pada di contoh soal board, karena di sini saya menggunakan koma. Selanjutnya, kita ke metode keempat. Kita klik edit data, kemudian metode di sini kita akan mengganti exponential smoothing. Kemudian di sini kita akan menuliskan 0,5. Selanjutnya akan muncul seperti ini. Nah, di sini alfa untuk pemulasan eksponensial. Untuk menggunakan pemulasan ini, nilai untuk something konstan alfa harus dimasukkan. Nah, jumlahnya di sini 0 dan 1. Di bagian layar kombinasi kontrak skor bar atau teks akan muncul, memungkinkan untuk memasukkan nilai tertentu untuk menentukan something atau dengan alfa sebesar 0,5 seperti yang ditunjukkan pada layar. Nah, di sini jika Anda memilih alfa sama dengan 0, maka POM akan memilih nilai alfa yang terbaik atau terendah. Nah, dalam rangka untuk melakukan penghalusan eksponensial diperkirakan awal. Ketika something eksponensial dipilih label kolom perkiraan, maka forecasting akan muncul tampilan seperti di layar ini. Nah, untuk itu kita harus klik solve. Output solution ini kita dapat mengetahui hasil atau data dari contoh soal tadi. Nah, pada tabel ini dapat disimpulkan bahwa dengan exponential smoothing metode, jumlah penjualan pada periode atau minggu ke-7, 14 Februari adalah 114,375. Nah, untuk grafiknya di sini. Sini alfanya 0,50. Selanjutnya, kita akan beralih ke metode lagi, yaitu klik
data atau edit data. Kemudian metode di sini kita akan mengganti exponential smoothing with trend. Nah, selanjutnya pada alpha for smoothing theta 0,5 sama betanya juga 0,5. Nah, trend akan ditetapkan ke 0 kecuali diberikan nilai tertentu pada awal tren. Nah, ini harus diterapkan untuk periode waktu yang sama dengan perkiraan awal. Selanjutnya kita akan klik solve. Kemudian pada output solution kita akan pilih Taylor. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa dengan exponential smoothing metode, jumlah penjualan pada periode atau minggu ke-7 sebesar 117,5 unit. Kemudian untuk grafiknya, nah di sini nih, untuk yang garis warna hitam ini datanya, dan yang berwarna biru ini forecasting-nya. Di sini dummy atau Y, kemudian ini time, waktu. Selanjutnya kita akan beralih ke metode selanjutnya. Kita klik edit data, kemudian untuk metode di sini kita akan mengganti linear trend line model. Maka tampilan akan seperti pada di layar. Nah, selanjutnya kita akan klik solve. Nah, untuk mengetahui perhitungan peramalannya dapat diketahui pada output solution. Kita akan pilih. Nah, kemudian akan muncul data seperti pada tabel. Ini untuk data list and error analysis. Kemudian yang ini untuk kontrol. Dan yang ini untuk data results. Nah, pada data results ini dapat disimpulkan bahwa jumlah penjualan pada periode atau minggu ke-7, 14 Februari adalah Nah, di sini pada data result dapat disimpulkan bahwa jumlah penjualan pada periode atau minggu ke-7 di sini adalah 117,33 unit. Dan selain itu juga telah dihitung untuk periode sebelumnya, yaitu periode minggu ke-8 di sini sampai dengan minggu ke-20. Untuk meramalkan penjualan pada periode atau minggu ke-21 atau selebihnya dapat menggunakan kesamaan regresi pada tabel di sini, yaitu Y sama dengan 104,33 ditambah 1,857 atau periode, sehingga Y menjadi 104,33
sehingga hasilnya 143,39. Selanjutnya kita klik. Nah, untuk graf atau grafik di sini. Di sini pada trend analisis Primex dapat disimpulkan bahwa slope-nya 104,33 dan intercept-nya 1,85. Selanjutnya kita akan edit data. Untuk metode kita akan mengganti lagi, yaitu multi-seasonal metode. Maka selanjutnya pada metode kita akan pilih multiplicative decomposition. Selanjutnya pada metode ini kita akan pilih multi-seasonal metode. Nah, pada seasonnya ini kita akan menuliskan 4. Selanjutnya kita ganti metodenya, yaitu multiplicative decomposition. Nah, selanjutnya akan muncul seperti ini. Nah, di sini untuk sessionnya kita isikan 4, kemudian basis for sum noting-nya kita concatenate, dan yang ini juga do not. Kemudian kita akan klik solve. Pada output solution kita akan klik forecasting results. Nah, ini tampilannya. Kemudian untuk graphs-nya ini. Nah, begini. Di sini untuk yang hitam yaitu data, yang biru forecast-nya, kemudian yang ungu ini smoothed data, kemudian untuk yang berwarna merah, garis berwarna merah ini trend line. Nah, selanjutnya kita akan membahas contoh soal yang kedua, yaitu regresi linear berganda. Nah, di sini contoh kasusnya ada counter HP, penjualan, biaya promosi, dan jumlah karyawan. Oke, untuk menyelesaikan kasus ini kita akan masuk pada aplikasi POMQM. Nah, pada aplikasi POMQM ini kita akan klik modul, kemudian forecasting, selanjutnya file, new, kemudian kita akan pilih last war, maka akan muncul data seperti di layar.
Nah, di sini pada titel kita akan menuliskan contoh soal 2 untuk number of operation di sini 10. Kemudian untuk number of independent variable 2. Selanjutnya untuk row names ini A, B, C, D, E. Oke, maka tampilan akan muncul seperti pada layar. Kemudian untuk row names-nya kita pilih A, B, C. Selanjutnya oke. Maka akan muncul tampilan seperti pada layar. Nah, di sini kita akan menuliskan data sesuai contoh soal yang kedua tadi ya. Langsung saja saya akan mengcopy. Setelah data dimasukkan dengan benar, kemudian untuk melakukan analisis, klik menu Solve. Kemudian pada Solution, kita akan klik Forecasting Results. Nah, di sini pada output solution ini, untuk forecasting result-nya dapat disimpulkan bahwa correlation koefisiennya 0,89 dan untuk coefficient of determination-nya di sini 0,79 atau dibulatkan menjadi 0,8. Selanjutnya untuk data list and error analysis di sini dapat disimpulkan berdasarkan data di layar dapat dibuat persamaan regresinya yaitu pada output data list-nya dapat disimpulkan bahwa Y sama dengan 88,86 ditambah 5,76 ditambah dengan 5,21. Nah, selanjutnya persamaan ini dapat diartikan bahwa koefisien biaya promosi, jika biayanya meningkat 1 juta rupiah, penjualan akan meningkat atau positif sebesar 5,75 unit dengan asumsi variabel lain konstan atau tetap. Kemudian koefisien karyawan, jika karyawan ditambah 1 orang, penjualan akan meningkat atau positif sebesar 5,21 unit dengan asumsi variabel lain konstan atau tetap. Nah, untuk konstanta 88,86 rata-rata penjualan HP sebesar 88,86 unit jika biaya promosi dan jumlah karyawan tetap. Nah, untuk output ANOVA summary, nah di sini dapat disimpulkan bahwa statistiknya 13,63, kemudian probabilitasnya 0,004. Selanjutnya untuk output sum of squared-nya, nah di sini dari persamaan regresi di layar juga dapat diramalkan jika biaya promosi meningkat menjadi 12 juta dan jumlah karyawan tetap
maka Y sama dengan 88,86 ditambah 5,76 plus 5,21. Kemudian yang kedua, Y sama dengan 88,86 plus 69,12 ditambah 5,21, maka total Y sama dengan 163,19. Jadi, jika biaya promosi meningkat menjadi 12 juta dan jumlah karyawan tetap, maka jumlah penjualan menjadi sebesar 163,19.